perempuan disabilitas di C-level. Itu udah kebayangin challenge-nya kayak apa. Karena di saat kita sedang meeting baik sama investor, sama stakeholder, semua isinya mostly laki. Gimana coba pandangan mereka melihat perempuan yang berdiri terus disabilitas juga? Nggak usah berkata-kata, dari tatapannya matanya sudah kelihatan. Jadi tim saya cowok semua, karena industri ini memang perlu laki-laki sih sebenarnya, karena harus ke suatu site, harus lihat ke lokasi di mana industri mining berada. Jadi mungkin nggak semua perempuan bisa atau dipercaya untuk datang ke sana. Baik dulu maupun sekarang, perempuan yang berprofesi sebagai penerbang itu masih sangat sedikit, bukan cuma di Indonesia, sampai di seluruh dunia pun memang masih sangat sedikit. Ketika saya mengungkapkan bahwa saya ingin bergabung di kemiliteran, dan satu hal yang mereka sampaikan, emang kamu mampu? Awalnya merasa diremehkan. Karena mereka itu ngerasa ini olahraga yang sangat ekstrim, jadi jarang sekali wanita ikut. Tapi saya pribadi justru saya suka olahraga yang ekstrim. Profesi decision analyst ini salah satu profesi yang sangat menarik, khususnya di dunia migas. Kalau misalnya saya ibaratkan sebagai sebuah corong, decision analyst itu ada di ujung corongnya gitu. Diragukan mungkin beberapa kali ya, karena kan saya itu dari kayak fresh graduate gitu kan, langsung menduduki posisi sebagai seorang decision analyst. Biasanya beberapa decision analyst itu memang berasal dari engineer dulu gitu kan. Dari sisi pekerjaan itu kita memang mendapatkan tantangan dari pengguna-pengguna yang kita lagi approach waktu itu. Jadi awalnya itu kita harus memperkenalkan e-commerce atau marketplace di mana Indonesia itu masih baru gitu. Jadi banyak sekali reaksi-reaksi yang belum kenal dengan e-commerce. Buat saya gender itu tidaklah menjadi hal yang utama dalam kita bekerja sebagai peneliti. Kita harus bisa bekerja dengan siapapun, profesi apapun yang nantinya bisa turut mendukung penelitian kita, Mbak. Untuk mendiskusikan soal pekerjaan saya dan mendiskusikan peran perempuan dan mendiskusikan bahwa tidak ada perbedaan loh antara perempuan dan laki-laki, dan ini bisa jadi pintu masuk juga untuk diskusi hal-hal yang lebih serius untuk isu perempuan. Supporting system saya adalah sahabat-sahabat perempuan saya. Yang paling utama itu suami saya. Kedua itu support dari tim di perusahaan saya sendiri. Orang tua dari awal sejak karir sampai suami dan anak-anak yang sangat independen dan mengerti dengan kondisi mamanya. Kalau aku, support system terkuat itu adalah suami. Dengan dukungan suami, apa yang terjadi di rumah itu menjadi bahagia. Lingkungan dari perusahaan, baik manajemen maupun instruktur dan rekan-rekan seprofesi. Supporting sistem yang paling kuat untuk saya itu adalah bapak saya sendiri sih. Keluarga dari sisi moral, encouragement gitu ya. Kemudian suami juga, teman-teman di tempat saya bekerja dari bidang gimana sih caranya, ayo kita bisa sukses. Sebenarnya sih lebih ke motivasi ya. Kita berbicara tentang perempuan, biasanya kan lebih bicara pakai hati daripada pakai logika. Karena kita memang berada di mayoritas adalah laki-laki dunia militer. Kita punya hierarki, kita punya atasan dan bawahan. Ketika kita bisa menunjukkan bahwa kita mampu dan berada di posisi itu, lingkungan pun akan mensupport itu. Sebagai perempuan sendiri juga memang mungkin kita berasa sedikit ada pandangan yang berbeda dari yang lain ke kita. Tapi untuk itu kita biasanya harus percaya diri aja sih.